Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kursus IELTS Listening and Reading. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal reading passage 3 yang judulnya adalah Arsitektur in Britain ya. Arsitektur in Britain ini merupakan passage yang ketiga, ada soal nomor 27 sampai 40. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nomor 27. Ini soalnya berupa multiple choice. Ya, jadi kita ada disuruh melengkapi kalimat, tetapi pilihannya berupa multiple choice, pilihan jawabannya. Langsung saja nomor 27, after Romance left Britain. Nah, kata kuncinya di sini adalah left Britain, setelah meninggalkan Britain. Nah, kita lihat di bacaan. Tentu bacaannya tidak akan jauh di paragraf pertama ya, karena memang ini sesuatu yang awal, jadi mungkin kita lihat langsung di paragraf yang pertama. Paragraf pertama di sini dikatakan architecture is about evolution, not revolution. It used to be thought that one Roman pulled out of Britain. Nah, di sini ada kata-kata pull out. Pull out itu sama halnya dengan left. Ya, di sini ada kata pull out. Pull out ini sama dengan left. Oke, kita baca. Pernah dikatakan, pernah difikirkan bahwa ketika Roman meninggalkan Britain pada abad ke-5, their elegant villas, carefully planned towns, and engineering marvels like ini fell into decay, rusak ya. Itu pernah dikatakan semacam itu. As the British culture was plunged into the dark age. Karena budaya British itu masuk ke budaya kegelapan ya, dark age, masa kegelapan. It took the Norman conquest of ini to bring back the light. Kemudian Norman conquest pada tahun ini membawa cahaya baru, and the Gothic cathedral builders of the Middle Age played important part in revival of British culture. Dan Gothic cathedral builder ini pada masa abad pertengahan mempunyai peran penting ya dalam revitalisasi British culture. Tetapi ini kita ingat ada kata-kata used to be thought, pernah dipikirkan, ya, pernah dinyatakan, pernah diungkapkan. Kenyataannya bagaimana? Di sini ada kata-kata however. However, the truth is not as simple as that. Ya, tidak semacam itu pernyataan yang dikatakan ini. Ya, bahwa kebenarannya apa? Di sini Roman British culture and include architecture, language, political organization, and art survive. Masih survive setelah Roman withdrawal. Artinya setelah Roman tidak lagi menjajah ya atau menguasai Britain, itu masih ada sisa-sisa ya berupa language, religion, political organization. Ini artinya apa berarti? Masih budayanya Roman masih ada di British meskipun telah keluar ya, telah meninggalkan Britain. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 27 adalah yang B. Their cultural legacy endure. Legasi budayanya masih ada. Terbukti dengan masih ada budaya masih ada language gitu ya tadi ya. Ini nomor 28, medieval architecture aspire all above to be. Nah, ini kata kuncinya ada pada medieval architecture. Lalu kita lihat apa yang dibicarakan yang berkaitan dengan medieval architecture. Nah, di sini medieval architecture itu maksudnya arsitektur yang ditinggal oleh budaya Roman ya. Ketika bangsa Romawi menjajah British itu tentu meninggalkan beberapa budaya atau beberapa peninggalan arsitektur ya. Nah, di sini kita lihat ada medieval arsitektur. Fokus kita pada ini. Pada kata ini, kemudian kalimat yang mengandung kata ini yaitu and it is all the more remarkable because underlying ethos of medieval architecture was fitness for purpose. Ada purpose-nya, tujuannya. The great cathedral and Paris church that lift up their tower to heaven were not only as a devotion in stone, they were also firstly functional building. Ya, tidak hanya sekedar ornamen atau hiasan saja, tetapi berfungsi ya.
berfungsi menjadi bagian. Dan kastil juga ternyata di sini ada fungsinya ya. Were for use, digunakan rather than ornament. Jadi tidak hanya sekedar ornamen tapi digunakan. Dari kunci-kunci itu tadi tentu kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya jawaban nomor 2 ini, nomor 28 ini adalah yang B, useful, masih useful, masih ada kegunaan-kegunaannya. Ya, jadi aspire all above to be useful. Nomor 29, which of the following architectural feature characterize 16th century architecture in Britain? Langsung saja kita mengacu ke abad ke-16. Fiturnya apa saja? Nah, kita lihat. Abad 16 itu berarti di paragraf nomor ini ya. Abad 16, kemudian ke bawah lagi. This stately carries workmanship showed itself various ways. A greater sense of security led to more outward law. Ini karakteristik yang pertama ya. Jadi karakteristik yang pertama adalah karena untuk security, alasan security, maka bangunannya menghadap keluar ya, outward looking building. Ini berlawanan dengan medieval arrangement. Kalau pas masa Romawi ya, penjajahan Romawi itu justru masuknya ke inward ya, face inward untuk courtyard or series of courtyard. Kemudian ini adalah penjelasan dari kalimat yang nomor 2 ya, bahwasanya dengan menggunakan outward looking maka di sini juga allow ya, membolehkan adanya banyak exterior ornamen. Karena menghadap ke depan sehingga kan ada banyak ornamen-ornamen yang bisa dilihat ya. Kemudian the rooms themselves tend to bigger. When there was also, nah ini yang menjadi penjawabannya. Ya, ada juga general move toward balance and symmetrical exterior with central entrance. Nah, tentu ini jawaban yang betul untuk jawaban nomor 29 yaitu yang D. They use symmetry in architecture. Tadi ya sama ya informasinya. Nomor 30, how did 17th century British building come to be influenced style from continental Europe? Apa saja yang membawa atau yang mempengaruhi kenapa ada gaya-gaya kontinental Eropa di bangunan-bangunan British pada abad ke-17. Nah, kita langsung lihat di abad 17 itu ada informasi apa. Ya, abad 17 nih, ada kita temukan. Early 17 ini, kemudian kontinental, kemudian di sini ada kontak ya with French Dutch. Kemudian di sini ada kata Charles Restoration. Kemudian ada di sini British Reassertion of Authority. Ini kalau kita simpulkan di sini informasinya bahwasanya ada semacam dorongan ya dari pemerintah British yang monarki, karena kerajaan Inggris kan kerajaan ya, jadi disebut dengan monarki. Nah, maka jawabannya yang betul adalah yang C. Monarchs encourage. Kemudian nomor 31, wardrobe building design of the Second World War. Setelah Perang Dunia Kedua, apa yang menjadi motivasi desain bangunan yang dibikin ya? Alasannya kenapa ada banyak desain-desain bangunan setelah Perang Dunia Kedua? Ini kita lihat di sini nih. After Second World War, this situation began change. Modern movement believed to progress first track. More Britain reconstruction, there was a desperate need of cheap build housing. Ya, could be produced quickly. Karena ada kebutuhan ya untuk memperoleh rumah yang murah kemudian cepat diproduksinya. Karena butuh kecepatan, tentu di situ karena ada kekurangan ya, kekurangan housing. Habis perang kan banyak yang hancur. Tentu butuh yang namanya bangunan. Ya, maka jawabannya yang B, housing. Nomor 32, because most Anglo-Saxon building were constructed from bla bla bla, few of them have survived. Karena dibangun dengan apa sehingga hanya sedikit saja yang survive. Kita lihat di paragraf 1. Yang ada Anglo-Saxon itu kan ada di paragraf 1 ya. Ini Anglo-Saxon building made of wood. Ya, jadi jawabannya jelas. Ini wood. From wood. 33, the owners of medieval manor houses in Britain earned their reputation through their
Nah, apa ini? Owner medieval manor houses. Kita lihat ada kata kunci manor houses. Itu ada di mana? Kemudian owners. Cepat kita lihat di sini ada kata-kata manor. Mana manor? Ada nggak kata manor? Nah, ini ada nih. Manor houses ini terusnya respect ya, achieving their owner, achieving respect, maintaining status by their hospitality. Maka jawabannya hospitality. Kita tulis hospitality di soal nomor 33. Hospitality. Kemudian nomor 34, 16th century building show evidence of. Nah, di sini untuk menunjukkan apa? Ini ya, kita lihat nih, abad 16, buildingnya were used to display status and wealth. Status and wealth kita copy, kita taruh di nomor ini. Ini hasilnya ada titik-titik ya. Karena nggak ada titik-titik ya kita taruh di sini aja jawabannya. Status and wealth. Nomor 35, in ini the use of glass was fashionable. It was an abad 16, gelas ini fashionable meskipun, nah kita cari yang ada gelas-gelasnya, kemudian abad 16. Abad 16 ada gelas-gelasnya. Nah ini, expensive commodity ya, expense of glass. Statement of wealth. Jadi jawabannya karena tadi an ya, unexpensive commodity, kita jawabannya sesuai dengan apa yang ada di teks, yaitu expensive commodity. Nomor 36, Indigo Jones. Ini was particularly skillful in designing architecture in the bla 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 style. Nah, kita langsung cari Indigo Jones itu di mana? Indigo Jones sebagai kata kuncinya ada di paragraf mana nih? Cari Indigo Jones. Nama-nama orang coba. Abad keberapa tadi? Indigo Jones. Joseph Paxton, ini Joseph Paxton ya. Oh, John. Ya, ini nih ada Indigo John abad ke-16 ya. With Indigo Jones who's confident handling classical detail. Nah, ini berarti dia itu confident. Confident itu kan artinya mahir ya atau hebat lah ya. Jadi expertise-nya di classical detail. Ini kita bisa temukan di chapter ini. Classical detail. Kemudian William Morris desain bla 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 and bla bla bla. William Morris, kita cari William Morris. William Morris ada di mana? John, kemudian William Morris, France. William Morris. Well, ini William Morris. Effort crafted pre-industrial manufacturing technique. Morris influence grow from production. Ya, ini production of furniture and textile. Jadi ada dua ya, furniture and textile. Kita tulis di sini tadi bisa saja di paste ya. Furniture and textile. Ini bisa saja menggunakan jamak, bisa menggunakan tunggal ya. Ini kita tunggal saja nggak apa-apa sih. Ya, tekstil. Kemudian nomor 36, in the early architect like bla 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 producing conservative design. Nah, abad 20 arsitek seperti siapa? Mesti ini butuh nama orang ya kan. Arsitek like bla bla bla. Abad 20. Abad 20 arsitek. Nah ini. Ini abad 20 betul. Called arsitek like. Nah, ini nih jawabannya nih like. Edwin Lutyens. Kenapa jawabannya ini? Karena di sini ada keterangan producing Neo-Georgian and Renaissance country houses for an outmoded landed class. Jadi kan outmoded kan artinya yang kuno ya. Kuno. Berarti betul konservatif. Outmoded kan artinya konservatif juga.
Nah, maka kata kunci itu penting untuk bisa menemukan di mana lokasinya dan jawaban yang tepat. 39, sebelum Second World War, movement building in Britain were mainly designed by. Sebelum Perang Dunia Kedua, modern movement building ini didesain oleh siapa? Nah, second ini kan after, tentu tidak ada di sini. Yang ada adalah di atasnya, yaitu only handful movement building of real merit were produced here during ini, and most of this were the work of karya dari foreign architects. Ya, jadi karyanya yang desain siapa ya? Foreign architect. Jawabannya ini design by foreign architect. Kemudian nomor 40, after the Second World War, much architecture was commissioned by. Nah, ini setelah Perang Dunia Kedua. Commissionnya atau dilakukan oleh siapa? Commission itu sama dengan yang menginisiasi atau yang membuat ya program itu. Nah, ini jawabannya adalah local authorities. Charged with the task rebuilding center, this represent a shift Y from private individual yang awalnya dari private individual kemudian diganti oleh local authorities, otoritas lokal. Ya, maka jawabannya di sini adalah otoritas lokal. Kenapa ini L-nya besar? Kok padahal di tengah kalimat salah ya? Makanya kita harus ganti menjadi yang kecil. By local authorities. Tidak besar L-nya. Karena kalau besar salah ya. Karena ini ada di tengah kalimat dan lokal itu bukanlah proper name. Tetapi kata biasa. Nah, kalau sudah kita coba cek. Oke, jawabannya ada yang salah atau betul semua? Oh, sudah betul ya. Oh, ini salah, ini kenapa ini? Evidence of status wealth. Padahal udah benar ya ini ya tadi ya. Status, oh ini ada titiknya makanya salah. Nah ini ya, salah ketik juga salah juga. Maka jangan sampai salah ketik, salah titik gitu ya. Oke. Cek. Nah ini betul ya, status wealth. Karena tidak ada titiknya, tidak ada titiknya ke paste. Jadi begitu ya teman-teman. Intinya reading ini butuh kemampuan, kecepatan, kecermatan ya. Untuk mencari kata kunci, kemudian mencari kata kunci itu di teks, bacaan, kemudian membaca secara careful untuk memperhatikan atau mencari jawaban yang tepat atas soal atau pertanyaan soal itu. Jadi itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.